Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kenyataan dalam hidup sehari-hari kita seakan-akan ada pembagian tugas di dalam keluarga. Kalau doa-doa itu nampak sekali bahwa bapak atau ayah itu bertugas mencari uang, mencari nafkah untuk keluarga, sedangkan ibu itu di rumah ya hadir dalam doa-doa. Maka tidak perlu heran bahwa ibu-ibu lebih sering untuk ikut doa-doa, sedangkan bapak-bapak itu sepi. Ya, ada 1, 2, 3 ada. Ini ada pembagian tugas yang diciptakan oleh feodalisme. Feodalisme memang begitu, untuk mencari bahwa harus ada ketegasan garis antara laki-laki dan perempuan, harus tegas. Zaman sudah berbeda, orang disibukkan oleh perkara-perkara macam-macam, sehingga kita bingung. Ada chef yang laki-laki, masak-memasak laki-laki. Ada hal-hal itu, lalu kita juga menghiraukan itu. Ada perempuan yang juga supir bus, perempuan supir taksi, mencari uang, mencari cuan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, inilah zaman berbeda. Semua boleh, semua bisa, semua mampu. Kalau siapa yang mampu, dia harus menangani hal ini. Kalau keluarga itu, boleh kita katakan istri yang mampu, istrilah yang berbuat, tidak harus suami. Anak-anak bagaimana? Anak-anak dipelihara, dirawat oleh suami, dan seterusnya, makin terbalik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dengan adanya kisah antara Marta dan Maria, kita harus membedakan dalam diri kita. Ada 2 kebutuhan, jasmani dan rohani. Kebutuhan ini kebutuhan pokok. Seakan-akan seperti itu tadi, Marta dan Maria. Marta kebutuhan jasmani ini untuk laki-laki, Maria untuk perempuan, doa saja. Kalau tidak ada doa, wah bahaya ini. Kalau tapi tidak ada makan juga bahaya. Maka 2 kebutuhan ini sangat pokok untuk diri kita. Itu harus hadir dalam diri kita, harus hadir dalam diri kita. Diri kita masing-masing harus memenuhi 2 kebutuhan pokok ini, jasmani dan rohani. Abraham memenuhi 2 kebutuhan ini. Abraham meskipun siang bolong, duduk-duduk, lalu di depannya rumahnya, dia kedatangan tamu itu. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kedatangan tamu, dia bukan duduk-duduk melongo, tapi dia berdoa, berharap. Doa Abraham. Dia menyambut tamu itu dengan antusias. Mengapa tamu disediakan seperti itu? Apakah barang-barangnya, makanannya, semuanya itu tidak habis? Iya, kalau tamu itu hanya sekali 2 kali, kalau bolak-balik toma tamu, bangkrut. Tapi Abraham jeli,
tamu ini bukan tamu biasa. Apalagi kalau pakaiannya mentereng, orangnya mentereng, besar-besar. Memang tidak diketahui siapa mereka itu. Para malaikat, yang disebutkan ini para malaikat. Tapi dia kok para malaikat kok lahap. Malaikat kok kebutuhannya hanya jasmani. Sabdanya begitu indah. Mana langsung dia menyapa istri. Dia belum kenal, ini tamu. Kok dia langsung kenal? Mana istrimu Sarah? Dia di belakang. Tahun depan aku kemari lagi mendapatkan engkau sudah hamil, engkau mendapatkan anak laki-laki. Itu sabda yang dirindukan oleh oleh Sarah. Memang kisahnya lalu tahun depan Sarah mempunyai anak. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kerinduan akan Sarah akan putra sangat memungkinkan dia untuk berdoa kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita harus juga menyertai dalam kancah kerja-kerja kita, harus disertai doa-doa. Kalau kerja-kerja saja tidak disertai doa, hambar. Doa saja tidak disertai kerja, hangus. Hambar dan hangus ini menjadi peringatan bagi kita. Masing-masing orang, masing-masing kita harus ada cerminan seperti itu. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ini kita lakukan karena kita menuruti nasihat dari Monsinyur Aloysius Yosef Tebio Karyono. Almarhum menyatakan bahwa kita manusia akan hidup kalau mempersembahkan dua hal, yaitu doa dan karya. Doa dan karya ini selalu mengiringi hidup kita. Orang harus setiap hari berdoa dan berkarya. Berkarya kepada keluarga, apa saja kita pelihara keluarga, anak-anak, suami, istri, rumah ini, rumah bangunan ini. Kita bersihkan, kita sawang-sawang kita bersihkan, tembok-tembok kita bersihkan, kita sapu bersih. Itu karya. Dan kita berusaha menjual barang-barang makanan, minuman. Kita titip-titipkan ke teman-teman yang lain, ke tetangga. Ayo, saya punya lemper enak, gede, murah, renyah. Ayo, kamu punya apa? Barang-barang itu dijual dengan mestinya. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, setiap orang punya usaha, setiap orang bisa berusaha. Hanya diri kita yang mungkin malas. Jadi kita harus bergerak. Zaman sudah mulai lain. Zaman tidak hanya dipenuhi dengan doa saja. Saya nak sembahyang, pasrah kepada Tuhan. Pasrah saja, hidup kita pas-pasan. Karena pasrah itu. Ada yang lain gila kerja terus. Pagi berangkat pulang malam, nggak bisa ketemu. Anak-anak nggak bisa ketemu, istri, suami, mereka masih tidur. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apakah ini untuk hidup? Apakah inilah hidup? Tidak, tentu tidak. Kita harus mempunyai semangat, optimisme. Kita harus digarap oleh Roh, dibimbing oleh Roh.
Biarkan roh bergerak dalam diri kita, menyemangati hidup kita, menyemangati langkah-langkah kita. Kita tidak ingin bahwa hal-hal yang buruk terjadi dalam diri kita. Maaf kalau seandainya suami yang bekerja itu meninggal. Siapa yang akan menanggung akibatnya? Ibu tidak pernah bekerja, tidak pernah jualan, tidak pernah begini. Apakah harus nyadong dari belas kasih? Anak-anak butuh makanan, butuh minuman. Saking kerasnya ini. Itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, harus dilatih semangat untuk kerja, semangat untuk berdoa. Yang doa-doa harus dikerja, harus dilatih untuk berdoa. Tekun di dalam kamar, duduk manis, mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan lagu-lagu Tuhan. Duduk manis untuk melihat, mendengarkan situasi masyarakat ini. Apa yang digemari masyarakat ini. Dan kedepannya bagaimana. Itulah yang dipikirkan oleh orang-orang yang mempunyai terobosan-terobosan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita hening sejenak. Kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar kita dianugerahi semangat untuk dokar, doa dan karya dalam diri kita masing-masing, bukan pembedaan. Dalam diri harus mempunyai semangat berdoa, dalam diri harus mempunyai semangat bekerja. Karena kalau tidak demikian, habislah kita nyadong, hanya nyadong saja. Nah, kalau ada tuan yang diberi duit, diberi uang, lalu kita terjebak oleh permainan itu, lalu kita menyerahkan diri. Kita harus bisa memberikan hidup kita dengan doa dan karya. Maka Tuhan Yesus tidak mengkritik Marta, tetapi juga mengevaluasi gerak langkah keluarga ini. Harus kompak, doa dan karya harus dimiliki oleh kita sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin.